Kisha boleh ceritain nggak sih soal proses syuting film ini selama di Singapura, ngapain aja? Yang pasti seru-seruan karena aku sama Beka dapat kesempatan juga waktu itu buat jalan-jalan ke destinasi-destinasi yang recommended di Singapura dan juga beberapa hidden gem yang mungkin gak banyak orang tahu di Singapura gitu. Terus selama menjalani syuting pun enjoy banget ya, dari pemain maupun kru ya kita kerja happy aja gitu. Makanya ketika tadi pada nonton aku lihat nggak banyak hal yang terkesan dipaksa happy atau dipaksa apa ya, karena kita jujur aja gitu ketika bermain. Atau film ini menjadi kerjasama antara Singapura sama Indonesia, itu gimana perasaannya Kisha? Senang lah karena ini film pertamaku sama MD. Dia langsung dapat project sebesar ini gitu, dikasih kepercayaan sama Pak Manoj sama Om Sanjay. Beban di awal gitu, masih banyak ketakutan sebelum gala premier malam ini, tapi setelah lihat hasilnya, dengar dari beberapa orang, ada pujian, ada kritik, ada saran, dan semuanya akan aku tampung buat aku depannya. Untuk dalam film kan tadi mungkin ada beberapa tempat baru yang mungkin baru dieksplor ya dalam film ini. Nah, kalau misalkan kedepannya beberapa tempat lain juga di negara lain, apakah akan menerima juga tawarannya Kisha? Ya kalau memang aku dikasih kepercayaan lagi gitu untuk memerankan karakter orang dari negara lain, ya monggo, aku sih senang-senang aja gitu. Terus rasanya syuting sama Rebecca gimana nih? Menyenangkan. Jawabanku selalu sama, Beka itu lovable banget, dia seru, dia bisa nge-up suasana yang canggung, dia keren sebagai aktor dan sebagai pribadi dia, profesional sekali. Terus dia juga mau sama-sama berjuang buat kebaikan proyek bareng-bareng. Di film Ahlan Singapura ini ada kesulitan nggak sih misalkan dari dialeknya pada saat proses syuting, karena kan harus ngikutin mungkin di Singapura, seperti itu gimana? Ya sudah pasti dialek karena aku nggak relate sama sekali, aku nggak punya teman orang Singapura, makanya dibantu, thank you buat Ibu Putri dia, beliau banyak teman-teman di sana. Jadi latihanku adalah setiap harinya aku akan voice note dengan dialek yang aku bisa, terus nanti dikoreksi, dikasih contoh langsung sama orang sana ngomongnya seperti apa, baru aku aplikasikan ke pembawaanku gitu. Jadi setiap hari bisa ada 20-30 voice notes aku kirim ke Ibu untuk memastikan kalau adegan-adegan yang dialognya panjang maupun yang pendek semuanya berjalan dengan baik. Kalau karakter Liam itu ada nggak yang relate sama karakter Takesha sendiri? Ada, pastinya ada. Bisa dikasih contohnya? Terutama soal iman ya, soal iman. Tapi ini terjadi sudah cukup lama dan sudah berdamai lah dengan itu. Tapi memang aku selalu percaya sama kata-kata senior-seniorku di luar sana, kalau karakter itu akan mencari aktornya sendiri, dan aku percaya itu. Semoga dengan hasil yang sudah ada bisa memuaskan. Terus kalau Kesha sendiri nih, ini kan tadi cinta segitiga ya, kamu pernah nggak merasakan cinta segitiga juga? Pernah, tapi kebetulan selalu saya yang menang, jadi ya makanya relate sama Liam. Dia menang, aku juga pernah menang. Berarti pendekatan karakternya nggak terlalu sulit untuk menjalani peran ini ya Kisha? Iya, di beberapa aspek iya, tapi di beberapa aspek yang lain pun cukup sulit karena ada perbedaan budaya, ada perbedaan lingkungan gitu, ada perbedaan cara didik orang tua, dan pasti perkembangan aku sebagai Kisha dan perkembangannya Liam sebagai Liam masih berbeda gitu. Itu yang coba aku aku cari selama reading sehingga bisa terjadi kayak apa yang sudah ditayangkan. Nah, terakhir apa sih yang bisa kamu petik dari film ini, mungkin dari semua proses menjalani syuting ini Kisha? Selain apa yang menjadi tagline kita kalau bisa merasakan jatuh cinta di negeri orang, aku juga melihat kedewasaan dalam berhubungan antar manusia sih, dan juga beberapa kompromi-kompromi yang terjadi yang tidak pernah melewatkan Tuhan, dan itu
cukup membantu aku untuk di keseharianku. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.